jabar napir tu hamuna pas maru hamuna majalo jabaron songon las ni ruanami pasahan tu hamuna asa songon dok itu dua dipoinan diri itu mulunuk kok kita masih ada sahata sauluan sama panggabi Horas Madhita Saluna gedung berdalado dengan jadi song-song ilo amang baru nakit di masa tamu tu kami song sikat ni turun-turun si pangano nang kami pe sima mora so gati ni sikat ni deke nami molo tu song no pe nuang partikian na amang baru lasma roamuna atau song itu maro nok tong baru siti te masih gopa golang-golang pangrauna Sumpahon rohanami tu adopanmu nabadiai ala dipakilala ho kami dosa luhut na ali Tuhan asi do hoteng dan dibasam na tokong bili hoko tu kami ganuk marsada-sada buha manang siadongan buha manang pasu-pasu di kami sa luhut na martulang berburu tradisi panganun sinuo pinatupan asi do holong niruham mau lihat yang madiho amin jadi alamar prasmana do tulang
atas. Kepada seluruh kita yang ada di gedung gereja ini, kami minta untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut calon mempelai dengan keluarga dalam prosesi masuk ke ruangan gereja untuk acara pemberkatan nikah. Lalu cek to die, nel cuore resterà a ricordarci che l'eterna stella sei. Dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, marilah kita memasuki ibadah pemberkatan perkawinan ini. Kita bernyanyi. Jangan
nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah permohonan doa kami karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Silahkan duduk. Firman Tuhan sebagai khotbah untuk pemberkatan perkawinan Daniel dan Mutiara sebagaimana tertulis di dalam Filipi 2 ayat 2b. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Doa dan perjuangannya hari ini boleh terjadi. Selamat bahagia dan sukacita untuk keluarga Hasibuan dan juga keluarga Simamora. Dan kita semua yang hadir di rumah Tuhan pada hari ini menyaksikan perkawinan ini, pemberkatan ini, semua turut berdoa agar komitmen janji suci yang akan dikatakan, diucapkan oleh Mutiara dan Daniel nanti di hadapan Tuhan teguh, kokoh, kuat sampai selama-lamanya. Bahagia adalah harapan semua orang. Bahagia adalah doa dan harapan setiap pasangan yang menikah. Dan tentu bahagia itu tidak terjadi secara kebetulan. Kebetulan pasangannya baik, kebetulan pasangannya cocok, bahagialah mereka. Bahagia itu sekali lagi bukan sesuatu kebetulan. Bahagia itu sungguh buah dari komitmen, usaha, perjuangan yang tidak henti dan datang dari kesadaran bersama, tumbuh bersama, dilewati bersama, dasarnya karena cinta. Betul ya? Cinta ya Daniel sama Mutiara. Mutiara juga begitu ya? Iya, kalau nggak cinta nggak datang hari ini di sini. Cinta yang tulus tentu akan membuahkan relasi yang positif di dalam keluarga. Dan setiap hari, setiap waktu, setiap saat dibutuhkan cinta sejati. Dari pasangan suami dan istri. Sehingga bahagia itu benar-benar terjadi dan tidak kebetulan. Bahagia itu sesuatu yang diperjuangkan secara terus-menerus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masing-masing diri sebagai suami, sebagai istri, tentu sekali harus juga disadari. Cinta kasih itu dari Tuhan ya. Tuhan yang membuatnya.
Dan itu sesuatu yang ajaib dari Tuhan. Dan cinta itu gambaran yang dipakai oleh Tuhan, firman Tuhan dalam kitab suci kita, bagaimana cinta yang ajaib dalam pasangan suami istri digambarkan secara luar biasa. Relasi peran suami dan istri dalam firman Tuhan bahkan dikatakan seperti relasi Tuhan dengan umatnya. Jadi relasi suami dan istri digambarkan oleh firman Tuhan seperti Tuhan dengan umatnya, dengan gerejanya. Dikatakan dalam Efesus 5 ayat 22 dan seterusnya. Suami adalah kepala istri. Dan itu juga nanti dengar dalam uraian perkawinan orang Kristen. Seperti Kristus, kepala gereja, yang memberikan nyawanya untuk umatnya. Demikianlah gambarannya, suami menjadi kepala istri, mengasihi dan memberikan nyawanya untuk istrinya. Jadi tidak main-main. Gambaran relasi suami dengan istri dari firman Tuhan. Demikian juga digambarkan istri tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Tuhan. Itu berarti karena Tuhan mengasihi, Tuhan memberikan nyawa, maka tidak ada alasan untuk tidak tunduk. Begitulah gambarannya. Sungguh memang tidak terpolakan itu, tapi itulah gambaran yang kita imani. Kasih dan ketaatan, ketundukan istri kepada suaminya digambarkan dengan pola yang sedemikian penuh misteri, ajaib. Dan itu bisa terjadi sesungguhnya ketika Kristus ada di dalam hati Daniel dan Mutiara. Kristus ada di dalam hati setiap pasangan suami dan istri. Kristus yang memimpin, Kristus yang berkuasa di hati Mutiara dan Daniel. Menjadi satu keluarga. Tuhan mempersatukan. Itu yang kita percayai. Tentu itu yang kamu yakini berdua ya. Tuhan mempersatukan. Sehingga dengan keberanian datang ke rumah Tuhan hari ini untuk meneguhkan perkawinan itu. Mutiara yang meminta kepada Tuhan ya, Daniel menjadi suamimu. Daniel juga meminta kepada Tuhan supaya Mutiara menjadi istrimu, ya. Dan sampai selama-lamanya. Dan hari ini di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, kamu berdua berjanji. Karena itu jangan pernah mengingkarinya. Jangan pernah memutuskannya. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Itu berkat, itu janji untuk kamu berdua kepada Tuhan. Dipertemukan, dipersatukan, dan kita katakan jodoh. Tapi jodoh itu betul-betul jodoh dipertahankan sampai maut memisahkan. Menikah, hidup sebagai pasangan suami dan istri, semua kita menyadari dan memahami, mengerti itu adalah perjalanan panjang. Pasangan suami istri ingin menua bersama ya. Sampai punya cucu dan cicit. Ini Amang Hasibuan pasti berbahagia dan Amang Simamora berbahagia. Sudah melihat menantu. Dan kemudian mengharapkan cucu. Bahkan mungkin mengharapkan cicit. Menua bersama. Dan dalam perjalanan itu, ini karena Amang Simamora dengan Amang Hasibuan masih muda.
Tapi ada opungnya enggak di sini? Hadirkah opungmu? Opung semua hadir di sini, tapi kulihat tidak ada yang tua di sini. Oh, ada opungnya. Opung dari Hasibuan ada? Oh, opung dekat gitu. Opung, oh sudah tidak ada lagi. Apa yang mau saya sampaikan adalah perjalanan menua kan. Opung boru, opung doli keriput. Jadi bayangkanlah perjalanan menua, dan di saat menua tidak setampan dan secantik hari ini. Tapi tetap harus dicintai. Ada yang menetap sampai di perjalanan nanti, di akhir itu senyum dan kebaikan tidak berubah. Ini sesuatu yang harus disadari. Dan perjalanan bersama keluarga, pasangan suami istri tidak luput dari perbedaan. Tidak luput dan tidak terhindarkan perdebatan. Tanya mama dan bapaknya, mungkin kalian juga melihat ya. Pasti pernah bertengkar. Ada suami dan istri yang tidak pernah bertengkar di sini? Tidak ada. Pasti pernah berbeda pendapat. Dan itu tantangan. Apakah Amang Simamora bilang kelemahan Mutiara kepada Daniel? Dalam percakapan kalian, Amang? Bilang ya. Jadi kau sudah dengar kelemahan Mutiara dari papanya ya. Lalu Inang Hasibuan sudah beritahu kelemahan Daniel kepada Mutiara? Sudah bilang ya? Udah tahu. Jadi apapun anakku itu, apapun boruku itu, terimalah apa adanya. Cintailah dia apa adanya. Menikah perjalanan yang harus sampai di tujuan akhir. Tidak terhindarkan tantangan dan cobaan. Baik dari dalam maupun dari luar. Dan sesuatu yang harus diingat dan disadari. Kadang-kadang ini tidak disadari. Pasangan menikah bukan dengan robot ya. Semaunya mau ingin ini, suka ini bisa dibilangkan ya. Dan dipenuhi. Pasangan itu tidak robot. Tapi manusia seutuhnya. Dan bukan tanpa kelemahan. Bukan tanpa kekurangan. Ada sisi gelapnya masing-masing. Karena kita ini berdosa. Tapi orang berdosa yang sudah dikasihi, dianugerahi kebaikan sorgawi. Dan itulah yang membuat perkawinan bertahan. Jadi menikah bukan karena semata-mata pikiranmu, hatimu, kesukaanmu kau temukan. Pasti sudah kau temukan yang tidak kau sukai ya. Ada ya yang tidak disukai? Sudah jelas-jelas ada yang tidak disukai tapi masih berani menikah. Ajaib itu. Itulah cinta dari Tuhan luar biasa. Dan itu harus tetap dipertahankan. Dan kemudian menjadi cocok. Menjadi cocok, saling melengkapi. Ada ketidaksempurnaan ditemukan dalam perjalanan. Dan ketika ketidaksempurnaan ditemukan, datanglah kepada Tuhan supaya disempurnakan. Kegagalan pasangan banyak karena tidak datang kepada Tuhan. Ingat itu. Kalau datang kepada Tuhan, dia akan disempurnakan dan diteguhkan sehingga tidak ada pergi ke pengadilan. Ya, tetap mau disempurnakan karena menyadari pasangannya tidak sempurna. Karena tidak sempurna, maka saling melengkapi. Dan itu boleh terus berjalan kalau datang kepada Tuhan. Karena itu berbicara terbuka, jujur. Dan kalau berbeda pendapat, tentukan judulnya apa ya. Jangan ditumpuk-tumpuk hal-hal yang tidak baik lalu dicetuskan tiba-tiba. Wah, bisa meledak bom. Jika terjadi
seperti turbulensi dalam keluarga. Jika terjadi badai dan gelombang, terancam seperti mau tenggelam, jangan pernah keluar dari perahu supaya selamat. Kalau keluar dari perahu, keluarga bisa tenggelam. Ingat dan yakini, bertahanlah, ada Yesus Tuhan jurumu di dalam keluarga. Berkomunikasi dengan baik. Tetap ingat komitmen pernikahan hari ini. Ingat awal kamu bertemu seperti kamu sampaikan saat menimba ilmu, bertemu dalam persekutuan di gereja. Ya. Jadi indah sekali bertemu di dalam gereja. Dan harus juga kita menyadari dunia ini ketika ada turbulensi, dia menawarkan berbagai jalan. Ketika kebuntuan ada, dunia menawarkan banyak jalan. Pastikan ya, imanmu berkata, ketika ada hal sulit, datang kepada Tuhan. Itu kekuatan kita sebagai orang percaya. Tuhan ahlinya. Karena Dia yang merajut kamu menjadi satu. Kalau rajutannya menurutmu seperti benang yang terlepas dari pakaian kita sehingga terbuka, datanglah Tuhan untuk memperbaikinya. Datang buru-buru kepada Tuhan, berbicaralah kepada pasanganmu tentunya dengan kata-kata terpilih. Kata-kata yang tidak menyakiti. Memang enaknya berterus terang kepada pasangan ya. Tapi kadang-kadang kita juga harus memilih kata-kata. Karena itu akan diingat. Di dalam Tuhan setiap hal dapat diatasi. Di dalam Tuhan segala hal dapat diselesaikan ketika hati terbuka dan jujur apa adanya. Dan dunia ini juga ingin memutarbalikkan norma, nilai dalam hidup berkeluarga. Dunia ini menawarkan kalau tidak cocok, kalau tidak pas boleh keluar. Itu nilai-nilai dunia dengan segala alasannya. Tapi nilai norma yang tetap harus kamu pegang bersama-sama adalah nilai norma dari firman Tuhan. Supaya tetap dalam cita-citamu menjadi keluarga bahagia yang memuliakan Tuhan. Karena itu ketika ada kecemasan, tidak ada orang yang tidak cemas dengan perjalanan hidupnya. Apalagi dunia ini sering menekan, kompetisi yang sangat luar biasa. Jangan biarkan itu mengendalikan hatimu, tapi biarkanlah firman Tuhan menguasai hatimu. Setiap perbuatan yang kamu lakukan, lakukan semuanya di dalam Tuhan. Sebagai keluarga Kristen, percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pikiranmu sendiri. Akui Tuhan di dalam segala lakumu, maka Tuhan akan membuat jalanmu lurus. Karena itu, kamu berdua, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hal takut akan Tuhan. Sehati sepikir dalam tujuan hidup. Spirit yang satu tujuan, bukan hanya karena kesamaan selera, bukan karena kesamaan intelektualitas, tapi sungguh-sungguh spiritnya adalah satu jiwa di dalam kasih akan Tuhan. Satu tujuan. Memiliki satu tujuan tunggal. Memuliakan Tuhan. Kalau hari ini terjadi pasti karena keselarasan di dalam kasih Tuhan. Satu jiwa, satu tujuan, terwujudlah sehati sepikir meskipun ada perbedaan. Pasti ada perbedaan ya, sebelum sampai hari ini ada perbedaan. Tapi karena dalam kasih satu tujuan, satu jiwa, maka terjadilah sehati sepikir. Ingatlah momen kudus ini.
Ingat selama-lamanya, kemanapun kamu dua melangkah, berjalan, ingat momen kudus hari ini, mengawal, menjaga, melindungi cintamu, jiwa dan ragamu. Tugas keluarga, tugas orang tua, mendoakan mereka. Jika ada hal-hal yang berbeda dilihat oleh orang tua, ingatlah bahwa Daniel itu adalah cerminan dari keluarga Hasibuan. Mutiara itu adalah cerminan dari keluarga Simamora. Sekali lagi ingatlah janji kudusmu, momen hari ini di hadapan Tuhan. Selamat berbahagia, berjalan bersama, menua bersama di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Allah Bapa di surga, apa yang sudah kami dengarkan bersama dan didengarkan oleh Daniel dan juga Mutiara, lekatkanlah itu di hati mereka. Teguhkan dan kuatkanlah mereka berjalan bersama di dalam berkat perkawinan yang akan mereka terima dari Tuhan. Dengarkanlah doa kami, kasihanilah kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan perkawinan. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti perkawinan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil perempuan yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagai pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada perempuan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan.
Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan. Penuh cinta kasih, keramahan, kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang dari Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia mengasihi, menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria Daniel Frans Hasudungan Hasibuan. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Jocelyn Mutiara Hasiani Boru Simamora menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah, Iya. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Jocelyn Mutiara Hasiani Boru Simamora yang telah dipilih saudara Daniel Frans Hasudungan Hasibuan menjadi istrinya, teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Daniel Frans Hasudungan Hasibuan menjadi suamimu?
Bersediakah saudara mengasihi Dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan Dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti Dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan Dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Iya. Sekarang saya meminta saudara berjabat tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Allah yang memberitakan firman-Nya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, saya berkata, yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku. Sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku. Bahagia
Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami mewakili Parhalado HKBP Menteng mengucapkan selamat berbahagia kepada keluarga besar Simamora dan juga keluarga besar Hasibuan. Secara khusus untuk kedua pengantin, ya, kalian sudah mengikrarkan janji kudus kepada Tuhan yang disaksikan oleh jemaat. Dunia semakin keras dan jahat. Untuk itu tetaplah bersandar kepada Tuhan, supaya kehidupan kalian yang penuh pengharapan akan sampai di tempat tujuan. Karena itu gereja memberikan Alkitab kepada Daniel, ya. Alkitab ini diberikan kepada Daniel karena kamulah sebagai imam di rumah tanggamu, dan tetaplah berdoa sebelum kau melangkah untuk bekerja, dan tetaplah bersabar karena sesuatu itu kan indah waktu kalian pacaran, tetapi sulit kalau secara dunia 1 + 1 adalah 2, tetapi sebagai anak Tuhan 1 + 1 adalah 1. Itu sangat sulit. Untuk itu berbagi kasih, berbagi cinta, dan tetaplah setia akan Tuhan. Bersandarlah dengan firman ini untuk komunikasi kita kepada Tuhan. Dan ini surat nikah. Ini adalah ibu yang menjadi penyimpan mengatur, dokumen, administrasi di rumah, ya. Pegang baik-baik, jangan ngancem-ngancem, tetapi ini bukti bahwa kalian adalah pasangan yang dipersatukan Tuhan. Untuk itu bertambah panjang pula doa bagi keluarga, karena tanpa pertolongan Tuhan semua akan sia-sia. Kata manis akan menjadi pahit, tapi manis tetaplah manis dalam proses yang Tuhan berikan. Terima kasih. Ya, Tuhan Yesus memberkati.
suka-duka kan dibagi, kita kan kasih semakin teguh. Dua Tuhan tidak ada lagi, Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan serta. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian. Amin. Dear Mutiara, I'm completely in love with you. Sometimes I ask myself, how did I get this lucky? As time moves on, you saw who I could become and you chose to stay. The past year and a half has not been easy. 8 hours apart, thousands of kilometers between us. So many moments of missing each other. But in the middle of that distance, I saw something even more beautiful. Your love, your strength, and your unwavering faith that God was writing our story in His perfect timing. Watching that faith in you made me even more certain that I want to spend the rest of my life with you. You came into my life like a pearl formed in deep waters. You're not lost, not waiting, but you are whole and beautiful in your own time. And when our paths crossed, everything felt right. I promise before God and our families, I will continue to love you. I will protect your heart. I will grow with you. And I will keep choosing you in every seasons of life. I love you, Jocelyn Mutiara Asiani Simamora. And I'm ready to build a home filled with laughter, faith, and love forever. Jocelyn Mutiara Hasiani Simamora. Kusematkan cincin ini sebagai tanda janji setiaku kepadamu, selalu memilihmu sebagai istriku. Tuhan Yesus Kristus memberkati pernikahan suci kita. Hasudungan Hasibuan, my husband. If you tell me that I would have been married to the singer at Ifman Christmas, I would not believe it. But here we are, now as one. We are standing here beating the odds of 10,982 kilometers apart. And even with the distance, we can still bound our red strings, standing here as one. In you, I have found my best friend, my life partner, my laughter friend, my sadness friend,
every day with you seems happy, yet even though it's sad, it's still rare to do life with you. So I promise, throughout this life together, I promise to be with you, be your partner, stand by your side, and support you, to love you, to cherish you in everything that we will do together to start our future family together. So, dengan ini, kesematkan cincin untuk janji setiaku kepadamu, untuk selalu memilihmu sebagai suamiku dalam perkawinan suci kita. Tuhan Yesus memberkati perkawinan suci kita. Demikianlah cincin sudah disematkan. Dan kedua, menghadap ke jemaat, dan kami undang Inang Pendeta untuk foto bersama dengan mereka. Kita berikan tepuk tangan kepada Inang Pendeta untuk foto bersama pengantin. Nanti kemudian dengan keluarga, dengan orang tua. Jadi Inang Pendeta tetap. Kemudian dengan Parhalado.